Baik, selamat pagi saudara. Kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 11 November 2023. Seperti biasa, di halaman muka Harian Kompas kembali mengingatkan kepada para pembacanya bahwa hari ini adalah 94 hari menuju pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024. Langsung saja kita lihat ada sebuah gambar besar di halaman muka Harian Kompas hari ini terkait dengan penjaga gawang Indonesia, Ikram Al-Ghifari yang mengambil bola liar saat Ekuador melawan Indonesia dalam penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam tadi. Penampilan Ikram berhasil menggagalkan sejumlah peluang gol dari pemain Ekuador dengan hasil pertandingan berakhir imbang, skornya 1-1. Dilengkapi dengan berita berjudul Asa Indonesia menuliskan tinta emas. Harian Kompas dibuka dengan berita Timnas Indonesia di bawah usia 17 tahun memetik poin perdana di Piala Dunia U17 setelah bermain imbang dengan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Garuda Muda menumbuhkan harapan untuk menuliskan tinta emas di panggung dunia, yaitu lolos dari fase grup. Meski Indonesia akan menghadapi dua tim lain di grup A yang tidak bisa diremehkan, yaitu Panama dan Maroko. Hasil imbang kontra Ekuador memberikan kepercayaan diri pada para pemain. Indonesia menunjukkan mampu menyejajarkan diri dengan Ekuador yang lebih berpengalaman tampil di Piala Dunia usia 17. Masih di halaman muka dan juga masih terkait dengan gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Di bawahnya ada informasi mengenai laga seru pelaku UMKM di luar stadion Piala Dunia usia di bawah 17 tahun Indonesia. Beberapa negara yang berlaga di Piala Dunia usia 17 di Indonesia, para penonton mulai menyerbu UMKM yang berada di luar stadion. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari berbagai daerah tak kalah semangat ikut unjuk gigi. Turnamen kelas dunia ini juga menjadi ajang meraup penghasilan dari penonton yang menyemarakan penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola yang pertama kali digelar di Indonesia ini. Masih di laman muka juga kami lanjutkan dengan informasi dari peringatan Hari Pahlawan yang diperingati di tanggal 10 November 2023 kemarin. Hari Pahlawan petik pelajaran untuk kemajuan. 6 tokoh dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dalam peringatan Hari Pahlawan 2023 pada Jumat kemarin. Dalam momentum Hari Pahlawan ini, Presiden Joko Widodo berpesan agar penerus bangsa menanamkan tekad mengisi kemerdekaan dengan semangat tinggi demi kemajuan bangsa. Menurut Presiden, para penerus bangsa perlu menanamkan tekad mengisi kemerdekaan dengan semangat tinggi demi kemajuan bangsa. Pengukuhan 6 pahlawan nasional ini dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Kita bisa lihat ada 6 tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta kemarin. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Chalim, asal Jawa Barat, salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Ahmad Hanafiah, asal Lampung, membantu melawan Belanda dalam agresi militer 1 bersama kelompoknya Laskar Hibullah. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Tabrani yang berasal dari Jawa Timur, dengan latar belakang wartawan harian Hindia Baru. Ia berjasa dalam pencetus bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya ada nama Ratu Kalinyamat yang berasal dari Jawa Tengah. Berjasa bersama pasukannya melawan pendudukan Portugis di beberapa wilayah. Yang keempat ada Ida Dewa Agung Jambe, asal Bali, berlatar belakang Raja Klungkung tahun 1903 hingga 1908. Berjasa dalam Perang Puputan Klungkung melawan pasukan Belanda di tahun 1908. Dan yang keenam ada nama Bataha Santiago yang berasal dari Sulawesi Utara.
dengan latar belakang Raja Manganitu di tahun 1670 hingga 1675. Berjasa setelah menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Dari halaman 1, kita beralih ke halaman lainnya yang membuat informasi lain di Harian Kompas edisi hari ini, hari Sabtu 11 November 2023. Kita lihat ada informasi terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan Wamenkumham Edi Hiairie. KPK usut aliran uang kasus Wamenkumham. KPK telah mendapatkan dana mengenai aliran uang dan indikasi transaksi mencurigakan yang terkait perkara dugaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edi Hiairie. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan aliran uang dan transaksi mencurigakan, di mana diindikasikan berkaitan dengan Wamenkumham yang menjabat saat ini. Saat ini, penyidik KPK tengah menganalisis semua data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang sedikit kami kulik begitu yang di edisi Harian Kompas edisi Sabtu 11 November 2023. Tentu masih banyak juga informasi lainnya yang bisa Anda simak di Harian Kompas edisi hari ini 11 November 2023 atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.